Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, masih bersama kami dalam program El Talk, Empower Life Through Communication. Bersama saya Dita Zulaika dan juga para panelis kita hari ini ada Kak Doni De Keizer dan juga Kak Roni Francis yang akan membahas seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah pemirsa, segmen ini kita akan membahas tentang kata zodiak. Wow, pasti penasaran banget ya apa harusnya sih kata kakak ya. Kakak Doni. Apa sih Kak hubungan antara zodiak dengan komunikasi ini? Oke, ini sesuatu hal yang menarik sekali kalau kita bilang zodiak. Nah, ini mesti dikasih tahu dulu nih Dita ya, bahwa yang dikatakan dengan zodiak di sini tidak ada hubungan dengan namanya mistik dulu nih. Wah, tuh. Iya kan? Banyak orang berkata, wah ini nanti mesti lihat apa-apa. Enggak ada ya. Jadi yang namanya zodiak itu sebenarnya adalah astrologi. Kalau bisa kita lihat dari perbintangan, kita melihat seperti itu. Nah, ternyata dari perbintangan itu mempengaruhi seseorang. Makanya orang itu bisa dilihat karakternya. Nah, kalau bisa kita lihat planet-planet, semuanya itu kan setiap kali kan muter ya. Iya benar. Nah, karena muter itu dia ada siklusnya. Makanya kita di dalam zodiak pun juga ada siklus. Siklus itu yang suka hewan-hewan lompat-lompat. Sirkus. Oh, itu sirkus. Udah diganti ya. Hebat ya. Plesetan. Nah, terus. Jadi dari misalnya zodiak itu sendiri, jadi kita bisa mengetahui bagaimana karakter dari seseorang. Nah, khusus yang kali ini kita berbicara tentang perubahan. Nah, di sini kita mesti ada satu orang nih jadi tumbalnya. Kita nggak bilang tumbal kok ya, jadinya serem ya. Jadi objek research. Awalnya udah dibilang ini bukan mistik, tiba-tiba tumbal. Dijadikan percontohan. Jadi Tapi supaya ini bukan ramalan Kak Tapi ya? ini bukan ramalan ya. Jadi ini kita mengenai dari astrologinya, tapi kita melihat secara dari ketimuran. Nah, ini contohnya ini adalah dengan menggunakan shio ya. Nah, dengan Kak Dita nggak perlu disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya, tapi tadi saya tanyakan ya para sahabat Eljon. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang nih ya, dengan orang-orang yang bersio macan, ayo siapa di sana yang orang-orang bersio macan? Tahun ini, kalau misalnya tahun kemarin ya, Anda pasti langsung hore-hore tuh. Wah, bagus banget tahun Anda. Tapi tahun ini masih ada nggak tersisa? Pasti masih ada. Nah, untuk orang-orang yang bersio macan ini biasanya orang karakternya seperti apa? Orang-orang yang berkarakternya tegas tuh. Ya kan? Oh, karakternya kayak gimana? Kalau misalnya kita melihat macan. Galak maksudnya. Iya. Cowok takut. Saya udah Cowok juga suka yang galak-galak loh. Ada loh pasti. Iya, Anda kan maksudnya. Harus aku langsung naik nih biar kelihatan tegas. Iya. Jadi saya udah kasih lembutnya, nih dikasih apa ya istrinya ya. Oke. Nah, untuk orang-orang bersio macan, untuk secara dari segi karakter untuk di tahun ini, nah Anda harus bisa menyesuaikan gini loh. Tahun ini kan tahun kelinci, ya kan? Tahun kelinci. Jadi kalau misalnya Anda selalu bersikukuh, ya, bahasa bersikukuh, selalu pengennya, gue pengen begini. Jadi orang yang nggak fleksibel. Nah, perubahan di dalam tahun ini Anda nggak akan bisa, ya kan? Anda sulit untuk mendapatkan sesuatu peluang, ya, kerjasama atau apapun itu juga. Jadi harusnya kayak gimana dong? Ya mulai mengurangilah. Makanya tahun ini untuk karakter, untuk yang orang-orang sio macan harus benar-benar berubah nih, ya kan? Berubah apa? Menekan egonya, ya kan? Menekan egonya. Jadi orang-orang bersio macan ini adalah orang-orang yang harus benar-benar menekan egonya. Tetapi ada beberapa sio yang orang itu yang cenderung lebih stabil. Siomay. Ya, siomay. Masuk terus ya kan? Iya. Masuk. Ada yang mau bilang yang benar nih, jadi lupa. Sambil. Tetap masih ingat dong. Nah, orang-orang yang bersio naga. Weh, gue dong. Kak Doni nih. Naga. Tumbal Di selanjutnya. tempat bonar. Nah, di tempat yang tahun apapun, biasa orang-orang seperti ini orang yang lebih stabil emosinya. Nah, jadi kalau perubahan bagi dia untuk orang-orang yang bersio naga, dia akan melihat kepada tujuannya. Nah, jadi bagus banget tuh. Kalau zaman dulu ini ya Dita ya, orang-orang bersio naga nih ya, ini kalau ini mitos ya saya bilang ya.
orang-orang kalau misalnya pengen dapat beruntung tuh ya, ada pengen punya anak yang beruntung tuh ada tempat tidur tuh. Harus ditidurin dulu dengan orang-orang bersio naga. Supaya mendapatkan nanti keberuntungan nanti di sana. Ya, jadi Anda cukup beruntung ya di sananya ya. Di tempat tidur maksudnya. Sebagai naganya ya. Ya, sebagai naga. Tetapi kalau misalnya di tahun ini untuk orang-orang bersio naga harus lebih banyak apa nih? Nah, lihat ya, karena dia harus lebih stabil. Nah, orang-orang sio naga seperti orang sio macan, ya. Orang-orang yang mempunyai karakternya kuat, lebih bisa kelihatan. Jadi, gimana untuk orang untuk yang di dalam tahun kelinci, di tahun-tahun perubahan? Tahun kelinci itu adalah tahun perubahan, ya. Karena perubahannya secara apa? Tahun kelinci adalah perubahan secara cepat. Jadi bagus banget nih bertanya tentang perubahan. Lincah ya? Karena kelinci itu lincah. Jadi orang-orang bersio naga juga harus fleksibel. Nah, tapi fleksibel di dalam sio naga ini adalah fleksibel di dalam mengambil keputusan. Beda dengan orang-orang bersio macan yang harus menekan ego. Ego apa nih, yang mana ya? Ego atau Egi, itu ada sih. Kalau Egi mana? Jadi sahabat Eljon, kalau orang Anda itu bersio naga ya, pastikan Anda lebih fleksibel ya. Kalau di tahun ini, nah saya kasih tahu satu lagi, nanti kalau saya jelasin semuanya, banyak itu loh ya. Ya. Orang-orang bersio monyet, yang monkey ya, Lo apa bro? Jangan bilang seperti itu. Yang itu. Itu monyet bukan? Iya. Waduh, sionya. Sio monyet, bukan monyet ya? Bukan. Kira lu monyet. Semua jadi binatang di sini. Nah, orang-orang yang bersio monyet itu tahun ini Anda mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Ya. Nah, kepercayaan ini Anda bisa gunakan untuk apa? Untuk di dalam karir, untuk di dalam namanya usaha. Nah, Anda manfaatkan peluang ini, gunakan untuk kebaikan ya, gunakan untuk branding Anda. Tahun ini adalah menjadi tahun Anda untuk brandingnya. Nah, itu apa? Monyet, terus naga, macan. Dit, ini kan perspektif astrologi sama sio. Kalau dari komunikasinya ada juga. Dan ini semua ilmu. Ya kan, gue nggak perlu harus pakai topi tinggi, pakai jubah kemudian menerawang, enggak. Rambut merah. Enggak. Bisa dipelajari dan ini semua berdasarkan data. Ya, data itu berarti apa? Statistik lah ya. Ya, sudah dikumpulkan sekian lama. Nah, contoh nih kalau yang macan nih. Karena Dita macan, saya juga ada macan di rumah. Istri saya. Macan itu kan suka kan suaranya menggelegar. Ya kan, karena dia raja hutan. Nah, gaya komunikasinya mungkin harus diubah. Karena macan ini kan ya, mantannya Egi jadi ego kan. Egonya agak tinggi. Hindari nih, Dit, kata-kata seperti ini. Pokoknya ya harus, ya kan? Kalau nggak gini, nggak mau. Nah, itu tolong dikurang-kurangi. Curhat ya, Kak? Iya, menyurhatkan Dita nih ya. Jadi buat sahabat Eljon di rumah, kalau Anda merasa satu sio sama Dita, sio macan, kurangilah kata-kata yang agak intimidatif tadi ya. Pokoknya, ya saya nggak mau. Pokoknya begini. Mungkin diganti gini. Kan lebih baik kalau kita sama-sama begini. Ya kan? Nah, biar lebih sukses lagi. Iya. Kurangi kata-kata gue, aku, saya, aku gitu kan. Tapi ganti dengan kita, ya kan, kami. Mungkin sebelum lebih jauh harus dikasih tahu sahabat Eljon juga nanya, orang sio macan itu tahun berapa? Berapa coba? Misalkan orang-orang, nah ini gampang ya sahabat Eljon ya. Anda cuma tinggal menambahkan 12 atau mengurangi 12. Kita ambil misalkan tahun 86, tahun 98, berarti tambah 12 lagi tahun berapa? 98 tambah 12? 2010. 2010 tambah lagi 12. 2012 betul ya. Tambah lagi 12. 2004. 2004 kan? Depan. Salah tuh. Bener dong, 2024. 2024 itu sionya bukan untuk tahun macan. 2024 itu tahunnya tahun naga. Sorry bukan. Salah, 2024 itu tahun pemilu. Tahun pemilu. Itu salah semua kan. Tahun naga sebenarnya kalau pokoknya itu sendiri lah ya, tambah 12 gitu kan. Ini ketahuan kami berdua waktu pelajaran matematika suka bolos ya. Maaf ya. Nah, itu apa tadi macan gitu kan. Kalau naga ada kemiripan sih gaya komunikasinya. Biasanya dia lebih mendominasi. Nah, kalau tadi dikatakan Bro Roni tahun ini naga bagus ya. Nah, tahun naga ini dapat kesempatan juga lah. Kesempatan. Nah, yang harus dia perkaya itu sebenarnya networkingnya. Nah, kenapa kalau dia dapat kesempatan buat teman-teman sahabat Eljon yang sio naga, kemampuan komunikasinya biasanya di atas yang lain. Ya. Nah, tapi begini nih, kadang dagunya naga nih
ke atas Ke atas, ya kan? Coba diturun-turunkan sedikit lah bro, ya kan? Biar nggak kelihatan songong. Padahal ya kan? aslinya enggak Kak ya. Ya tergantung orangnya. Karena naga ini dia merasa sangat confident ya, Iya. sangat percaya diri. Dan kedengaran dari intonasi bicaranya, kata-katanya yang tegas. Tidak jauh berbeda dengan macan sebenarnya. Karena macan kalau mengaum itu kan suaranya menggelegar. Nah, biar nanti nggak banyak menimbulkan tafsir yang negatif dari orang lain, Macan atau Dita dan teman-teman sahabat Eljon itu coba intonasinya pilih yang jangan terlalu tinggi. Ya kan? Ditambah kata-kata yang tadi harus dihindari, ya kan? Siap. Nah, naga juga kayak gitu, biar teman-temannya nggak berkurang, ya kan? Coba lebih fleksibel, jangan terlalu kaku dalam berkomunikasi, ya. Kemudian lebih banyaklah, tapi itu loh, apa kalau nasi panas pakai humble, enak banget kan? Sambal humble ya, lebih humble atau rendah hati lagi. Nah, tapi yang menarik gini, kalau orang bedanya apa nih? Kalau misalnya sahabat Eljon nanya ya, beda antara sio macan dengan sio naganya nih. Kalau orang-orang sio macan itu lebih cenderung dia menunjukkan dominasinya, ya kan? Orang-orang sio naga dominasinya dalam bidang apa? Misalnya dia seperti ini, dia menunjukkan tentang tujuannya dia, ya. Kalau misalnya di dalam bisnis orang bilang visi. Orang-orang sio naga itu punya visi yang bagus. Dia punya visi itu yang panjang. Nah, tetapi harus ingat tahun ini kan tahun perubahan nih, tahun kelinci, ya kan? Nah, untuk orang-orang yang bersio naga, ya jangan terlalu ngambil yang panjang-panjang dulu. Medium aja ya? Iya, yang medium tapi cepet dieksekusi. Iya kan? Kalau misalnya kita bercerita yang panjang nanti nunggu itu, nah ini kesempatan akan hilang. Nah, jadi untuk orang-orang bersio naga ya, pastikan Anda cepat untuk eksekusinya. Jangan tunggu lagi lama-lama. Kendalanya bagi sio naga itu adalah ini loh, responnya. Jadi ketika tadi kita bicara bahwa tahun kelinci itu harus gerak cepat, serba cepat, dan maka teman-teman yang sio naga itu harus lebih responsif. Artinya gini loh, kalau ada kesempatan itu bagus, langsung tapi ambil, Kak, follow up-nya, ya kan? What next? Misalnya lagi ada gebetan nih, deketin gitu kan, sudah ada tanda-tanda sinyal dia juga suka langsung gitu aja, kan? Terus, ya kan? Yang penting eksekusinya itu secara konkret, ya, jangan cuma abstrak gitu. Oke, nanti kita begini. Nanti kapan gitu. Nah, sahabat Eljon, ini beberapa dari sio Kak ya, sio dari pemirsa Eljon yang ada di rumah. Kalau misalkan ada yang sio naga, macan atau monyet tadi, itu ada beberapa penjelasannya ya. Semoga sio apapun di tahun ini kita akan mendapatkan keberkahan dan juga kesuksesan. Amin. Dan juga beberapa tips dari para panelis kita semoga bisa diikutkan. Kayak aku tadi sio macan, intonasinya dikurangin ya. Iya. Bukan itu juga Kak ya. Jadi semoga pemirsa Eljon di rumah bisa mendapatkan inspirasi dari perbincangan kita hari ini di kata-kata zodiak, dan juga tetap bersama kami di Eljon TV dalam program Eltalk Empower Life Through Communication. Hai semuanya, saya Maria Anggreni Rahmawati, Putri Pariwisata Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Sudah selesai nonton kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen.